Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Dan masih di dalam babul mujahadah. Masuk ke hadis yang ke-17 dalam bab ini, atau hadis yang ke-111. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala as-sabi asyar, hadis yang ke-17, an Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dharrin Jundub bin Junadata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Qala Sa'id kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadisi jasa ala rukbatayhi rawahu Muslim wa rawaina anil imami Ahmad bin Hanbal rahimallahu qala laisa li ahli Syami hadisun asrafu min hadzal hadis. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang panjang dan yang agung di sini. Nah, kita baca matannya dulu ya supaya artinya berurutan ya. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abi Idris Khawlani, dari Abu Dzar Jundub bin Junadata radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang
beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Bahwasanya Allah berfirman, tapi ini bukan ayat tapi hadis qudsi. Ya ibadi, perhatikan ini. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Janganlah kalian saling mendolimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu adalah sesat, tersesat, kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Maka mintalah kamu sekalian petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepadamu. Kan ini menunjukkan nih, kita itu bukan siapa-siapa. Kita lanjutkan dulu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan berikan makan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat kesalahan di waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencapai memberikan madarat kepadaku sehingga memudaratkan aku, dan tidaklah kalian bisa mencapai kemanfaatan, bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya wahai hamba-hambaku, lau anna, seandainya makhluk orang yang paling awal dan paling akhir di antara kalian, mulai awal sampai akhir di antara kalian, dari jenis manusia maupun jin di antara kalian, itu mereka berada di dalam hati seorang yang paling bertakwa. Dari awal sampai akhir, golongan jin dan manusia berkumpul satu, di dalam hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka itu pun tidak akan menambah sedikit pun di dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari jin, manusia dan juga jin, mereka berada di dalam hati satu orang yang paling fajir, paling gak taat di antara kalian, maka itu pun, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, mereka berdiri di soidin wahid, di sebuah tanah yang satu tempat. Lalu mereka meminta kepadaku, kemudian aku berikan kepada setiap orang itu, aku berikan apa yang dia minta. Maka hal itu pun tidak mengurangi apa yang ada padaku, kata Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jarum masukkan ke lautan, diambil, lautannya berkurang apa enggak? Itu menunjukkan Allah itu maha kaya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amalan-amalan kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku berikan balasan sepenuhnya kepada kalian. Maka barang siapa mendapati kebaikan, amal itu amal yang baik, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji Allah. Karena
hanya dengan pertolongan Allah kita melakukan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan akan mendapat ganjaran dari Allah. Dan barang siapa mendapati selain itu, maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Said mengatakan, adalah Abu Idris apabila menyampaikan hadis ini, jasa ala rukbataihi, duduk di atas kedua lututnya, atas kedua lututnya. Rawahu Muslim. Dan kami riwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada bagi penduduk Syam sebuah hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca penjelasan Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, al-mu'allif rahimahullah taala mengatakan dalam apa yang beliau nukil dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu di dalam bab al-mujahadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, dari Allah tabaraka wa taala, yakni bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis dari Allah, bahwasanya Allah berfirman demikian, berkata demikian sampai akhirnya. Maka ini dinamakan, menurut ahlul ilm, dinamakan hadis qudsi atau hadis ilahi. Adapun apa yang datang dari hadis Nabi SAW, maka itu dikatakan dengan hadis nabawi. Kalau ini hadis yakni ilahi, karena hadis qudsi atau hadis ilahi. Maka di dalam hadis ini, hadis qudsi ini, Allah Ta'ala berfirman di situ, tadi kita sebutkan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kedzaliman atas diriku. Maksudnya ada alla adrima ahadan, aku tidak akan mendolimi seorang pun, baik menambahkan kejelekan yang tidak dia lakukan, demikian pula tidak pula mengurangi kebaikan yang telah dia lakukan. Ya, orang zalim itu misalkan kalau melakukan kesalahan ditulis kesalahan, kan kedzaliman. Atau apa kebaikannya dikurangi, enggak dicatat. Allah tidak demikian. Bal Allah Subhanahu wa taala hakamun, hakim yang paling adil, adlun, muhsinun, zat yang Maha berbuat baikan. Maka hukum Allah itu dan juga pahalanya untuk hamba-hambanya ini berkisar antara dua perkara, yaitu mungkin itu antara keutamaan fadl, karunia, keutamaan dari Allah, dan juga keadilan. Keutamaan atau fadl bagi orang yang melakukan amal-amal kebaikan, dan keadilan bagi orang-orang yang melakukan amal-amal kejelekan. Dan di sana tidak ada yang ketiganya, yaitu kedzaliman. Tidak ada kedzaliman bagi Allah. Mungkin sebagai karunia, fadl, dan mungkin sebagai apa? Keadilan. Amal hasanat. Adapun amal-amal kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, memberikan balasan satu amal kebaikan dengan 10 kali lipat. Ini karunia namanya. Berbuat baik satu, balasnya 10. Maka barang siapa melakukan amal kebaikan, dia akan diganjar 10 kali kebaikan. Amal sayyiat, adapun amal kejelekan, maka akan dibalas dengan ya satu kejelekan saja. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan saja. Tapi satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am di Makkiyah, Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang datang dengan membawa satu amal kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Dan barang siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, amal kejelekan, maka tidaklah diberikan jalan kecuali seperti itu pula. S1 ya 1. Wahum la yudlamun.
dan mereka tidaklah didolimi. La yudlamuna ay bin naqsi sawabil hasanat, yaitu mereka tidak didolimi, yaitu dengan dikurangi pahala amal-amal kebaikan. Mereka tidak didolimi, tidak dikurangi pahala kebaikannya. Walidlamuna bizari jazai sayiat, demikian juga tidak didolimi dengan menambahkan balasan kejelekan. Akan tapi Rabb kita Allah Azza wa Jalla berfirman, fa may ya'mal wa may ya'mal minas solihati fa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hatma. Dan barang siapa yang melakukan amal-amal soleh sedang dia dalam keadaan mukmin beriman, maka dia tidak takut kedoliman, wala hatma, tidak takut didolimi. Yaitu kedoliman dengan ditambahkan di dalam amal-amal kejelekannya atau dikurangi, hatman maksudnya dibinasakan, dikurangi amal-amal kejelekannya, tidak akan mengalami itu. Kemudian di dalam firman Allah Ta'ala dalam kursi ini, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala ini mengharamkan atas dirinya dan mewajibkan atas dirinya. Dan di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya adalah rahmat Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya rahmah. Dan di antara perkara yang diharamkan oleh Allah atas dirinya adalah kezaliman. Dan hal itu karena Allah itu fa'alul lima yurid, fa'al, Maha melakukan apa saja yang dia inginkan. Artinya apa yang diinginkan pasti akan terjadi. Allah memberikan keputusan dengan apa yang dia kehendaki. Sebagaimana Allah yujibu ala ibadihi wa yuharrimu alaihi, yujibu ala nafsi wa yuharrimu alaiha jalla wa ala li'anna lal hukmu at-tamul mutlaq. Sebagaimana dia yujibu ala ibadihi, mewajibkan atas para hambanya dan mengharamkan atas mereka, maka demikian juga Allah yujibu ala nafsi wa yuharrimu alaiha, Allah mewajibkan atas dirinya diri Allah dan mengharamkan atas diri Allah Jalla wa Ala, karena ia memiliki hukum yang sempurna, yang mutlak. Kemudian firman Allah Ta'ala di sini, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, dan aku jadikan ia di antara kalian diharamkan. Apa ini? Kedzaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jangan sebagian kalian mendolimi sebagian yang lain. Dan ja'ala di sini, ja'ala itu menjadikan, itu maksudnya ja'lu syar'i. Jadi sesuatu dijadikan secara syar'i oleh Allah Ta'ala. Hal itu karena al-ja'lu alladhi adhafahu Allahu ila nafsihi, itu karena sesuatu yang dijadikan oleh Allah, yang didofahkan, disandarkan oleh Allah kepada dirinya, itu mungkin yaitu kauniyah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha, kami jadikan, itu maksud secara alami, kauniyah secara alam, kauniyah kejadiannya semacam itu. Dan mungkin ayakuna syar'iyan, dan mungkin juga ini yaitu menjadi sesuatu yang syar'iyan, seperti firman Allah Ta'ala, ma ja'alallahu min bakhirati wala sa'ibati wala wasilati wala ham. Ma ja'ala maksudnya ma syara'a, Allah tidaklah mensyariatkan. Di sini maksudnya mensyariatkan. Jika jadi demikian, maka faqad ja'ala dzalika kaunan, maksudnya Allah menjadikan hal itu kaunan, sesuatu yang mesti akan terjadi.
Karena orang-orang Arab pun mereka melakukan hal itu. Seperti dia di sini, ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan kedzaliman itu diharamkan di antara kalian. Yaitu ja'altuhu ja'lan syar'iyan la kauniyan li'anna dzulma yaqau. Jadi kami jadikan hal itu maksud menjadikan secara syar'iyan la kauniyan. Kalau syar'iyan ya tidak diinginkan tapi karena terjadi. Ya bukan kauniyah. Karena kedoliman itu sekarang terjadi nggak? Terjadi. Oh, udah melarang tapi itu terjadi. Wa ja'altu bainakum muharrama. Wa qawluhu wa ja'altuhu bainakum muharrama az-zulmu bin-nisbati lil ibad fima bainahum. Yakunu fi salasati asya. Bayyanaha Rasulullah SAW fi qawlihi wa huwa yakhtubun nasa fi hajjatil wada. Ya kedoliman jadi bagi manusia, bagi para hamba, jadi kedoliman bagi para hamba yang terjadi antara mereka yakunu fi salasati asya. Maka itu terjadi pada 3 hal. Orang mendolimi orang lain itu ada terjadi pada dengan tiga hal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau. Ya, ketika itu beliau berkhutbah pada segenap manusia di dalam haji wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Ala hal ballagta hal ballagtu qalu na'am qala Allahumma ashhad. Sesungguhnya yang kedoliman terkait dengan hamba ini, di antara mereka ini ada dalam 3 hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram atas kalian, sebagaimana haramnya harimu ini di dalam bulanmu ini, di negerimu ini. Tidakkah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, benar, telah menyampaikan. Qala Allahumma fashhad. Dia mengatakan, ya Allah, saksikanlah. Maka 3 perkara ini apa? Terkait dengan kedoliman sama manusia, dima, berkaitan dengan darah, harta, dan a'rab, kehormatan diri. Maka kedoliman yang terjadi di antara sama manusia ini haram. Itu adalah sesuatu yang haram, yaitu fiddima, di dalam darah. Maka tidak boleh, terkait dengan darah maksudnya, tidak boleh bagi seseorang untuk berbuat zalim kepada atau menumpahkan darah seorang pun. Baik la ala damin tafutu bi nafsu wa wal qatl, itu darah disebutkan kenapa pembunuhan. Demikian juga wala ala damin yang sulbihi anaksu, tidak boleh pula menumpahkan darah, menumpahkan darah dibunuh, jadi kan ini mati, atau tidak terbunuh tapi melukai, mengurangi darah itu, maka ini seperti darah luka, membacok dan misalnya, pokoknya melukai orang lain sehingga mengeluarkan darah. Ini kedzaliman. Wa kasil idham, termasuk mematahkan tulang dan yang semisalnya. Kullu hadza haramun la yajuz. Beliau sebutkan semua itu adalah haram, tidak boleh. Wa alam annaka suta'at mil mayyiti ka kasrihi hayyan. Ketahuilah bahwasanya memecahkan atau mematahkan
tulang mayit itu adalah seperti mematahkan dia ketika masih hidup, walaupun orang sudah mati. Sebagaimana hal itu datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, fal mayyitu muhtaramun, mayit kan orang yang telah mati, mayit itu tetap dimuliakan. La yajuzu ayyukhadha min a'dha'i, tidak boleh untuk diambil dari bagian anggota tubuhnya sedikit pun. Misalkan matanya diambil atau apa misalkan, kamu kan sudah mati kok, ini tidak boleh. Wala ayyuksara min a'dha'i syai'un, demikian pula tidak boleh dari anggota tubuhnya dipecahkan atau dipatahkan, karena itu adalah amanah dan kelak ia akan dibangkitkan kembali dengan sempurna pada hari kiamat. Maka apabila demikian keadaannya, maka tidak boleh anta akhudha minhu syai'a, tidak boleh Anda mengambil sedikit pun darinya. Oleh karena itu para fuqaha Hanabilah rahimahullah telah menaskan bahwasanya tidak boleh untuk diambil dari mayit ini dari anggota tubuhnya, walaupun dia berwasiat demikian. Hal itu karena si mayit ini muhtaram, dapat dimuliakan, kama annal hayya muhtaram, bagaimana orang hidup pun dimuliakan. Maka mematahkan tulang mayit itu seperti meletakkan atau mematahkan hal itu ketika masih hidup, ketika mayit masih hidup. Maka apabila kita mengambil bukan situ dari mayit satu anggota tubuhnya, atau kasarna minhu atman, mematahkan tulang darinya, tulangnya gitu. Karena dzalika jinayatan ali, maka itu termasuk tindakan pidana, tindakan menyakiti mayit itu. Wa kana itidaan alaihi, tindakan yang melampaui batas atasnya. Wa kunna azimina bidzalik, dan kita akan berdosa dengan itu. Mayit sendiri tidak mampu untuk memberikan sesuatu dari anggota tubuhnya, karena anggota tubuhnya itu adalah amanah indahu, baginya atau di sisinya. Amanah la yahilu lahu ayyufarito fiha, jadi amanah itu tidak boleh baginya untuk berbuat teledor. Tafrid itu sembrono, teledor enggak, suruh jaga ini enggak dijaga semacam ini. Amanah ini tidak boleh baginya untuk bersikap tafrid, tidak menjaga amanah. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh diri kalian. Maka bunuh diri enggak boleh. Orang kalau punya kurang iman, kadang hidup ini tiba-tiba sumpek, sedih, ini mati aja lah kan. Dulu kan ada kadang orang gantung diri gitu. Ada aja dulu orang gantung diri, mungkin stres tak apa, mungkin apa, dikira mati menyelesaikan masalah. Nah itu bila balik ini nggak boleh. Orang mati dah gantung diri, atau minum racun dan semisalnya, nanti akan dibangkitkan semacam itu. Ini orang mukmin tidak boleh melakukan semacam itu. Fassaraha Amr bin As radhiyallahu menafsiri ayat ini, yaitu dengan manusia apabila kan alai jinabah, maksudnya di tafsir beliau sebutkan dulu pernah ada manusia itu, dia itu mimpi wajib junub, dia keadaan junub wajib mandi besar, tapi ketika itu di dalam udara sangat dingin dan dia takut kalau dia mandi
akan mendapatkan madharat. Maka jala Amr bin As hada dakhilan fil ayah. Maka Amr bin As menjadikan hal ini masuk di dalam ayat ini. Dan hal itu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu di dalam suatu syariah. Syariah itu peperangan. Yang Nabi enggak ikut ya syariah. Wa asnaba dan junub. Kana lail baridatan fatayamam. Malam itu sangat dingin, maka ia bertayamum dan sholat mengimami para sahabatnya. Maka falamma raja'u ila Rasulullah, tatkala mereka telah pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berita itu sampai kepada Nabi, berita itu qala, maka Nabi bersabda, ya Amr, Amr bin As, ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junub. Wahai Amr, kamu sholat ngimami sahabatmu sedang kamu dalam keadaan junub. Yakni Anda belum mandi gitu loh, junub, belum mandi besar. Qala, yang katakan, ya Rasulullah, inni dzakartu qaulallah, sesungguhnya aku ingat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh dirimu, janganlah kamu bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah, sesungguhnya Allah itu maha penyayang atas kalian. Dan aku takut pada cuaca dingin, sangat dingin ya, makanya aku bertayamum. Maka fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqarrahu ala fi'lihi, dan Nabi menyetujui apa yang dilakukannya, bukan tadi sahabat tadi, dan atas Amr bin As tadi, dan atas istidlalnya dengan ayat. Walam yakul innal ayata la tadullu ala hadza. Dia tidak mengatakan sesungguhnya ayat ini tidak menunjukkan atas hal ini. Maka kullu shay'in yadurru abdanana aw yufawwitu minha syai'a fa innahu la yaqilu lana an naf'alahu. Maka segala sesuatu yang mendatangkan madharat bagi tubuh kita, atau yufawitu minha syai'a fa innahu la yakhilu lana, maka kalau semacam itu maka tidak halal bagi kita untuk melakukannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian. Fama hurrima alaina an natanawal ad-dukhan wa ghairuhu min asya' illa min ajli himayatil badan, fal badan muhtaram. Maka apa yang diharapkan atas kita, dilarang untuk merokok dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa membahayakan. Itu dilarang itu kenapa? Min ajli himayatil badan, dalam rangka untuk menjaga tubuhnya, badannya. Maka badannya dimuliakan. Maka sabda Rasul SAW, dima'ukum, yaitu harta darah kalian. Ya, ini mencakup darah yang dengannya, misalkan dia ini apa terbunuh lah dan semisalnya, bahwa qatl ya, alati yahlik bihi al-insan wa qatl,
yaitu darah karena membunuh orang. Nah, misalkan menumpahkan darah membunuh orang, nggak boleh. Atau darah yang di bawah itu, yaitu misalkan luka, nggak membunuh, cuma melukai, darah keluar. Atau mematahkan tulangnya, atau misal dengan itu. Kemudian ada sabda Nabi SAW, wa amwalakum, dan harta kalian. Nah, kedoliman bisa terjadi dengan harta, ambil harta orang lain. Fa innal amwala qad harama Allah Subhanahu wa taala ala ba'dina ay ya'khudha min mali akhi bi ghairi haqq. Sesungguhnya harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas bagian kita ada ay ya'khudha min mali akhihi bi ghairi haqq. Jangan sampai ia mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Bi ayyi naw'in min anwa', apapun jenisnya. Sawa'un akhadahu ghasaban bi ayyi akhudha bil quwwah au akhadha sariqatan au ikhtiyatan au khiyanatan au ghishan au kadhiba. Bi ayyi naw'in min hadhil anwa' ya'khuduhu fa innahu haramun alaihi. Jadi tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara nggak benar, apapun jenisnya juga. Baik dia mengambilnya karena dengan gosok, gosban bisa merampas. Bi'ayyahudahu bil kuwah, maksudnya gosban sini mungkin mengambilnya dengan bi'ayyahudahu bil kuwah, merampok lah, jambret. Jadi paksa di jalan, pepet, ambil. Nah ini misalkan, ini nggak boleh. Au akhodahu sarikotan, atau dengan mencuri. Begal, kalau begal kan orangnya di hadapannya kasih senjata tajam. Nah dulu kan banyak begal-begal semacam itu. Atau mencuri, kalau mencuri namanya mencuri. Mungkin orang tidur nggak dicuri. Nah ini nggak boleh. Atau mungkin juga karena khianat, atau karena menipu, karena dusta. Apapun jenisnya, caranya dari jenis tersebut untuk mengambil harta itu, maka ini haram alaih, haramun alaih. Ini. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka orang-orang yang berjual beli, menjual pada manusia dengan menipu, maka itu tidak boleh. Fa inna kulla malin bal kulla qarsin yadkhulu alaihi min ziyadatin fi saman bisababil ghish fa innahu haram. Maka setiap harta yang masuk apapun ya, yang masuk kepadanya adanya tambahan harga karena sebab ghish, yaitu penipuan, maka itu adalah haram. Adapun orang yang menipu di dalam jual beli, maka ia melakukan dua pelanggaran. Larangan pertama adalah al-udwan ala ikhwanihi muslimin, yaitu menimbulkan adanya permusuhan dengan saudara muslim dengan mengambil harta mereka dengan cara yang tidak benar. Kemudian larangan kedua adalah anahum yanaluna tabarru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum wa bi'sal bid'atun yaltahiqu fiha sahibuha bil bara'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima sahha anhu man ghasyana falaysa minna.
Ini larangan yang kedua, yaitu mereka mendapatkan tabarruk Nabi SAW dari mereka, yaitu bukan sejelek-jelek bidoah. Sekarang ada bidoah yang di situ pemiliknya memasukkan di situ, yaitu barok dari Rasulullah SAW. Nabi SAW dalam hadis Sahih mengatakan man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang atau menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Nah, ini juga jadi termasuk kedua, hati-hati. Masuk hal itu ada apa yang dilakukan untuk sebagian kadang tetangga, misalkan orang di mana misalkan mengubah batas tanah. Kalau tanah biasa kalau di sawah itu ada garangan, pematang, cangkuli, atau ditanemin apa, tapi tancapkan ke orang dan supaya tanahnya bertambah. Ada saja yang udah begitu. Ini tidak boleh. Yang tidak boleh. Ada di Sahih, man iktata'a minal ardi shibran bi ghairi haqqin fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sabi aradin. Jadi barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara enggak benar, maka nanti akan dikalungkan pada hari kiamat dari 7 bumi. Ini ancaman. 7 bumi di lehernya. Dari 7 bumi wal iyadzubillah, yaitu dia bawa di yaumul mahsyar. Ini termasuk yang kezaliman. Sementara sampai di sini. Jadi hadis tadi hadis yang agung. Semoga nanti bisa kita lanjutkan. Jadi pelajaran sekali lagi, kita tidak berbuat zalim kepada sesama kita, bagi kepada saudara, tetangga. Ini jangan sampai berbuat zalim. Dan Nabi pun sudah mewanti-wanti ya, jagalah dirimu dari doanya orang yang mazlum. Kalau Anda menzalimi orang, doa orang itu mazlum itu mustajab. Termasuk menzalimi ada orang hutang nggak bayar atau bahkan ngemplang, dihubungi nggak bisa. Nah, ini harta orang pinjem pelan-pelan, kayak melas-melas gitu nggak pinjem, tapi begitu nagih dihubungi nggak bisa. Ya hati-hati. Semacam ini jangan sampai dilakukan. Naktabi bihada, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.